Hai semua, terima kasih udah mau klik video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian buat tahu kunci kesuksesan dengan cara yang efektif. Saya Wahyu, pada video kali ini kita bakal ngebahas sebuah buku legendaris yang udah terjual puluhan, ribuan, atau bahkan jutaan, dan tentunya udah ngebantu banyak orang buat ngubah hidup mereka. Buku ini bakal ngebahas 7 kebiasaan penting yang dapat ngebantu kita buat jadi pribadi yang lebih efektif di segala aspek kehidupan. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga hubungan sosial. Jadi kalau kamu lagi cari cara buat ningkatin produktivitas, ngelola prioritas, atau membangun hubungan yang lebih sehat, kamu berada di tempat yang tepat. Jadi, pastiin tonton video ini sampai selesai. The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen Covey. Jadi Covey di sini ngenalin 7 kebiasaan penting yang dia anggap sebagai dasar dari efektivitas manusia. Kebiasaan ini nggak cuma fokus sama pencapaian pribadi, tapi juga sama interaksi sosial, sama gimana supaya kita bisa hidup dengan lebih seimbang. Kita bakal ngebahas setiap kebiasaan dengan detail satu persatu. Jadi langsung aja kita mulai dari kebiasaan pertama. 1. Be proactive atau jadilah orang proaktif. Habit yang pertama ini adalah dasar dari semuanya. Di sini Covey bilang kita harus jadi proaktif, bukan reaktif. Apa maksudnya? Jadi banyak nih dari kita punya kebiasaan buat nyalahin suatu keadaan atau bahkan nyalahin orang lain atas hal-hal buruk yang terjadi di hidup kita. Misalnya nih, gue gagal gak atasan gue gak adil. Itu namanya reaktif. Dimana kita tuh cuma ngerespon berdasarkan apa yang terjadi di luar diri kita. Nah di sini tuh Covey ngajakin kita kalau kita tuh harus sadar kalau kita tuh punya kendali penuh atas pilihan kita sendiri. Apapun situasinya, kita bisa milih gimana kita bereaksi. Sebagai contoh nih ya, kalau cuaca lagi buruk atau orang di sekitar kita bisa bikin kita kesel, kita bisa memilih untuk tetap tenang dan gak terbawa suasana. Itu yang namanya proaktif. Di sini juga Covey ngenalin konsep lingkaran pengaruh dan lingkaran perhatian. Lingkaran pengaruh ini adalah hal-hal yang bisa kita kendaliin, kayak perilaku kita, keputusan kita, dan juga sikap kita. Sedangkan lingkaran perhatian ini adalah hal-hal di luar kendali kita, kayak semisal cuaca, ekonomi, atau keputusan orang lain. Nah, orang proaktif ini tuh fokusnya sama lingkaran pengaruh, hal-hal yang bisa mereka ubah, dan gak ngabisin energi mereka di lingkaran perhatian. Jadi di habit pertama ini, kita diajarin buat berhentilah nyalahin keadaan dan mulai bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. 2. Begin with the end in mind, atau mulailah dengan akhir dalam pikiran. Kebiasaan kedua ini fokusnya sama visi jangka panjang. Di sini Covey ngajak kita buat selalu punya gambaran besar tentang apa yang pengen kita capai. Misalnya nih, coba bayangin kalau hidup kita ini adalah film, dan peran kita di sini adalah sutradara. Film ini bakal berakhir di suatu titik, dan di sana kita harus bisa nentuin gimana kita pengen film itu selesai dan apa yang pengen kita capai. Dan juga kita juga harus pikirin gimana supaya film ini bisa dikenang sama orang lain. Nah, di sini tuh Covey nyaranin kita buat bikin personal mission statement. Itu tuh semacam pernyataan misi hidup yang mendefinisikan nilai-nilai, prinsip atau tujuan hidup kalian masing-masing. Nah, kalau kalian udah punya pernyataan misi ini, kalian tuh jadi punya panduan yang jelas buat setiap tindakan yang kalian ambil sehari-hari. Kalian tuh jadi gak bakal tersesat atau ngerasa gak punya arah, karena kalian selalu tahu kemana tujuan akhir dari kalian ini. Nah, di sini Covey juga ngejelasin bahwa segala sesuatu dalam hidup ini diciptakan 2 kali. Pertama, diciptain dalam pikiran, kedua, diciptain di dunia nyata. Contohnya kayak kalian mau bangun rumah, sebelum rumah itu ada kan harus bikin desain atau blueprint-nya dulu kan. Nah, sama halnya kayak hidup kita, kalau kita mau sukses, kita juga harus punya blueprint yang jelas, yaitu pernyataan misi dan tujuan hidup tadi. Dengan punya visi jangka panjang, jadi kita bisa lebih fokus dan gak gampang terdistraksi sama hal-hal gak penting.
3. Put first thing first atau dahulukan yang utama. Nah, setelah kalian punya visi dan tujuan yang jelas, habit ketiga ini tuh ngajarin cara eksekusinya. Ini soal manajemen waktu dan prioritas. Di sini Coffee ngajakin kita untuk selalu fokus sama hal-hal yang penting, bukan cuma yang kelihatan mendesak. Banyak nih dari kita yang terjebak di urgent things, atau hal-hal yang kelihatan harus segera dilakukan, tapi sebenarnya nggak memberikan nilai jangka panjang buat hidup kita. Nah, di sini Coffee menciptakan time management matrix yang membagi aktivitas menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama, urgent dan penting. Contohnya krisis, deadline, atau masalah besar. Di kuadran kedua, tidak urgent tapi penting, seperti perencanaan, pengembangan diri, dan hubungan. Kuadran ketiga, urgent tapi tidak penting, seperti interupsi atau panggilan telepon yang tak penting. Dan kuadran 4, tidak urgent dan tidak penting, seperti hiburan berlebihan atau aktivitas yang membuang-buang waktu. Orang yang efektif fokus di kuadran kedua, yaitu aktivitas yang penting tapi nggak mendesak, seperti belajar hal baru, membangun hubungan baik, merencanakan masa depan, atau merawat kesehatan. Nah, aktivitas-aktivitas ini nggak kelihatan mendesak, tapi sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. Jadi, di habit ketiga ini tuh ngajakin kita untuk fokus sama hal-hal yang benar-benar penting, biar kita nggak cuma sibuk, tapi juga produktif dan efektif. 4. Think win-win atau berpikir menang-menang. Habit keempat ini tuh ngajarin kita buat selalu berpikir tentang gimana caranya semua orang tuh bisa menang dalam setiap situasi. Di dunia yang kompetitif ini, banyak dari kita yang berpikir kalau kita bisa menang, berarti orang lain harus kalah. Tapi, Coffee di sini tuh ngajak kita buat nyari solusi di mana semua pihak itu bisa menang. Dalam hubungan apapun, baik itu bisnis, pertemanan, ataupun keluarga, kalian tuh harus nyari jalan tengah yang adil dan menguntungkan semua orang. Jadi nggak ada tuh yang ngerasa dirugikan. Dan semua orang di sini tuh bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Di sini Coffee bilang kalau kalian nggak bisa nemuin solusi menang-menang, lebih baik nggak ada kesepakatan sama sekali. Daripada maksain sesuatu yang bikin satu pihak merasa dirugikan. Mendingan kalian coba cari solusi yang lebih baik. Intinya, di sini think win-win tuh ngajarin kita buat membangun hubungan yang lebih kuat dan saling menguntungkan. Ini tuh bikin kalian jadi orang yang lebih kooperatif, bukan kompetitif. Dan itu penting banget buat kehidupan sosial maupun profesional. 5. Seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti terlebih dahulu, baru minta dimengerti. Habit kelima ini soal komunikasi efektif. Coffee bilang banyak nih dari kita yang sibuk pengen dengerin tapi lupa buat dengerin orang lain. Padahal komunikasi yang baik itu dimulai dari pengertian. Jadi kalian harus paham dulu perasaan dan sudut pandang orang lain, baru kalian bisa minta mereka buat ngertiin kalian. Nah, Coffee ngajarin kita di sini buat listening to empathy atau dengerin dengan empati. Artinya kalian gak cuma dengerin kata-katanya aja, tapi juga memahami perasaan, konteks, dan sudut pandang orang tersebut. Ini lebih dari sekedar mendengar dengan telinga, tapi juga dengan hati. Dengan begitu, orang lain akan merasa dihargai dan didukung. Dan mereka juga akan lebih terbuka buat dengerin apa yang kalian sampaikan. Habit ini sangat powerful karena banyak masalah yang muncul dari miskomunikasi. Nah, dengan mendengarkan lebih baik, kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan efektif. 6. Synergize atau mewujudkan sinergi. Synergize adalah soal menciptakan kerjasama yang lebih besar dari jumlah kontribusi individu. Intinya, kalau kita bekerja sama dengan orang lain secara kreatif, hasilnya akan jauh lebih baik dibandingkan kalau kita kerja sendirian. Di sini Coffee bilang perbedaan di antara kita itu sebenarnya kekuatan. Setiap orang punya sudut pandang, pengalaman, dan keahlian yang berbeda-beda. Nah, kalau kita bisa menghargai perbedaan itu dan menggabungkannya, kita tuh bisa menciptakan solusi yang lebih baik daripada kalau kita kerja sendiri-sendiri. Nah, inilah yang Coffee sebut sebagai sinergi.
Dalam kerjasama, kita harus membuka pikiran dan hati kita mau menerima ide-ide baru dan bekerja sama untuk menciptakan hasil yang lebih besar. Misalnya nih, dalam sebuah tim kerja, kalau semua anggota tim saling mendukung dan menggabungkan keahlian masing-masing, hasilnya pasti jauh lebih baik daripada kalau mereka cuma kerja individu. Jadi di sini Synergize juga ngajakin kita buat nyari solusi win-win di mana semua pihak mendapatkan manfaat maksimal dari kerjasama itu. 7. Sharpen the soul atau asah gergaji. Habit terakhir ini adalah soal pembaharuan diri. Coffee di sini pakai analogi mengasah gergaji. Jadi kita bayangin kalau kita lagi motong pohon dengan gergaji, tapi lama-lama gergaji kalian ini bakal tumpul. Nah kalau kalian terus motong tanpa ngasah gergaji itu, kalian bakal ngabisin tenaga dan juga ngehasilin hasil yang gak maksimal. Nah ngasah gergaji ini penting banget buat ngejaga supaya kita tuh tetap tajam dan juga tetap efektif. Di sini Coffee bilang ada 4 area dalam hidup kita yang harus terus kita asah. Seperti yang pertama tuh fisik. Menjaga kesehatan dengan olahraga, makan yang sehat, dan istirahat yang cukup. Area yang kedua itu adalah mental dengan selalu belajar hal baru, baca buku, dan juga menantang pikiran kita dengan masalah yang memacu kreativitas. Area yang ketiga yaitu spiritual dengan memperkuat nilai-nilai hidup, koneksi dengan hal-hal yang lebih besar seperti agama, meditasi, atau refleksi diri. Area yang keempat yaitu sosial atau emosional dengan jaga hubungan sosial yang baik, latih empati, dan juga bangun hubungan yang mendukung. Nah, di sini habit terakhir ini ngajakin kita supaya nggak ngelupain diri sendiri di tengah kesibukan sehari-hari. Nah, itulah 7 kebiasaan yang diajarin oleh Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Kebiasaan ini bekerja secara holistik yang ngajakin kita cara memenangkan kehidupan pribadi dan juga sosial. Dengan menguasain kebiasaan-kebiasaan ini, kita bisa jadi pribadi yang lebih baik, lebih produktif, dan juga tentunya lebih efektif dalam berhubungan sama orang lain. Nah, jadi buat kalian yang mau memulai perjalanan menuju efektivitas yang lebih tinggi, buku ini cocoklah jadi panduan yang sangat bagus. Terapin habit-habit yang diajarin di buku ini dalam hidup kalian dan lihat gimana perubahan positifnya. Terima kasih udah mau jadi pendengar sebagai langkah awal menuju orang sukses. Jangan lupa buat like video ini dan bantu share ke teman-teman kalian. Thank you and see you guys.